Nah, ini ngomong-ngomong soal ini kayaknya kita mesti ada yang ahlinya supaya kita nggak yakin. ngarang. Ini satu cerita ya sebelum kita panggilkan narasumber kita. Kakek gua beberapa waktu yang lalu kan positif bareng ibu gua. City value-nya tinggi. Setelah 10 hari dinyatakan oleh dokter gua bahwa dia udah negatif. Nah, karena nggak ada gejala apa-apa. And then 2 hari kemudian tiba-tiba dia sakit, terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Terpaksa harus dirawat. Nah, cuman begitu sebelum dirawat harus di swab sama PCR dulu. Positif. Loh, kok positif 2 kali? Makanya. Dan beberapa kejadian juga ada yang seperti itu loh. Iya, Orang iya, yang iya. 3 hari tiba-tiba negatif, beberapa lama kemudian tiba-tiba positif lagi. Bahkan aku sempat ada berita tuh yang di luar negeri ada orang positif sampai 78 kali. Iya bener. Dia karantina sampai 1,5 tahun masa hidupnya dia nggak bisa kemana-mana. Wah itu. Makanya kita ngobrol Oh, Iya, yang iya, di iya. luar negeri itu gue tahu tuh. Iya. Namanya kalau nggak salah Johan positif. Karena dia 78. Karena udah kebanyakan positif. Iya, daripada kita simpang siur, mendingan kita ngobrol langsung deh Iya, iya. sama Dr. Andrew Linata. Silakan dokter. Surprise! Selamat datang ke Surprise! Beda. Dokter mah nggak apa-apa. Silakan dok. Silakan dok. Makasih udah datang Iya, ke sama-sama. pernikahan kita. Kenapa jadi gini? Gak orang catering biasa gitu. Dok, saya baru Lukannya kenal nih, Dok. apa? Iya. Bukan. Lukannya. dokter yang ini. Iya dokter nih. Ini kita langsung to the point aja deh dok. Kadang-kadang saya aja ya baru ngalamin nih merasa bingung nih. Baru sembuh dok, baru sembuh. Baru banget. Kemarin baru negatif alhamdulillah. Bedanya Omikron sama flu apa satu. Terus sama varian yang lain apa sih dok sebenarnya dok? Nah, sorry. Tadi kita ngebahas nih. Iya, Sekarang gimana? kan Omikron lagi rame nih. Ada yang kata Dika tadi nggak ada gejala sama sekali. Nggak ada gejala Yang sama parah. sekali, Okmar. Saya bilang tadi mungkin aja gejala yang parah itu Delta bukan Omikron. Karena Delta masih ada juga sebetulnya. Karena yang populer Omikron nih sekarang lagi pada rame. Nah itu kebedaannya gimana? Apakah seperti apa gitu? Ya mungkin sekalian mengedukasi ya. Oke. Jadi banyak juga nih yang nanya, kira-kira varian yang satu dengan varian yang lain itu bedanya apa gejalanya? Sebenarnya dari WHO pun nggak ada gejala-gejala yang spesifik. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang COVID, gejala klasiknya udah sama ya. Iya. Batuk, pilek, demam, dan yang lain-lain. Nah, even kita sekarang membeda-bedakan, toh juga nanti pas kena, nggak semua lab bisa memfasilitasi kira-kira, oh ini varian yang ini, Apa, ya? atau varian yang itu. Jadi memang apapun variannya, apapun gejalanya, tetap harus prokes. Gitu. Kalau misalnya memang ada beberapa informasi, misalnya yang Omikron lebih ringan, yang Delta lebih berat, ya mungkin itu memang karena kebetulan yang satu imunnya lebih tinggi, yang satu imunnya lebih rendah, atau mungkin memang banyak juga studi mengatakan kalau virulensi yang varian Omikron itu memang ketika masuk ke dalam tubuh kita itu tidak sekuat Delta, gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap menjaga daya tahan tubuh, tentunya mau dia apapun variannya juga bisa sembuh gitu. Jadi Jadi kan katanya tingkat penularannya cukup tinggi, tapi tingkat resikonya lebih rendah. Lebih rendah. Itu bisa valid. Tapi ada orang-orang juga yang Iya. gejalanya lumayan berat. betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang varian Omikron memang terkesannya gejalanya lebih ringan. Bener nggak? Betul. Karena memang saat dia masuk ke paru, Omikron versus Delta berkembang biaknya kalah si Omikron. Jadi sebelum dia bisa menginfeksi paru lebih complicated lagi, dia sudah sembuh seperti itu. Tapi Flu kalau flu sini sebelum ada Ya. namanya Omikron lah, Delta lah gitu ya. Flu itu sebetulnya juga menginfeksi paru kan. Makanya kenapa ketika kita kena flu, kita tuh pasti dulu napasnya agak ngos-ngosan. agak ngos-ngosan, terus napas susah Dan gitu. penyebarannya juga cepat ya. Cepet kalau flu kan, begitu kena flu pasti kalau kita punya anak nih satu kena semua kena. kena. Pilek, Iya. batuk, satu kena semua. Betul. Sama seperti itu sebetulnya ya. Dan satu lagi karena saking ringannya atau gejalanya lebih mild ya yang Omikron, banyak orang-orang yang mungkin berkeliaran, yang mobilitas tinggi, dia nggak sadar kalau tubuh dia tuh carrier atau OTG. Makanya penyebarannya lebih Cepat. double, lebih cepat gitu. Makanya disarankan untuk semua ya masyarakat nih yang punya mobilitas tinggi itu bisa reguler untuk pemeriksaan. Dok, saya mau COVID. tanya, Wendy kemarin dia cuma bergejala 1 hari saja.
demam. Ya, 1 hari demam. Abis itu 2 hari ke 3 hari tuh tulang ngilu aja si dok bagian Aku belakang. bahkan gak gejala sama sekali dan 4 hari udah ketika naik. dia sudah tidak bergejala, let's say misalnya seperti kita anggap udah sehat, dia pun merasa gua sehat Ya. gitu ya. Begitu PCR, hasil CT value dia Rendah. enggak 30 berapa? 31. 31. Cut off Kemarin. itu 40. Ya. Betul. Kategori CT value 31 itu sebetulnya apakah sudah oke? Atau katanya ada beberapa yang bilang CT itu gak berpengaruh. CT nggak berpengaruh gitu. Iya, jadi memang Kalau dia merasa badannya udah enak, udah fit, mau CT value-nya di bawah 30, fine gitu loh. Itu gimana tuh? Ada juga soal saya lihat Iya. di TikTok, di apa gitu ya. Nggak perlu nunggu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang city value ya, itu memang sebuah angka, parameter yang digunakan pas dulu. Misalnya untuk dari pasien rawat inap mau dirilis dari Rilis dari rumah sakit. rumah sakit gitu ya. Tapi sebenarnya kan nilai acuan itu kan harus dibaca oleh tenaga medis. Nah banyak juga nih yang orang-orang awam nggak paham. Jadi udah minum obat, udah hari kesekian kok CT-nya turun. Padahal di PCR itu yang dilihat adalah materi genetik. Jadi bukan infeksi atau tidaknya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu bisa aja kita tesnya misalnya tanggal 1. Ada beberapa orang yang bisa positif sebulan lagi dengan hasil CT value di bawah 40. Iya. Ada. Positif Tapi terus, apakah dia masih menginfeksi? Belum tentu. Jadi infeksi atau tidak itu tidak bisa dinilai dari hasil PCR ataupun CT value karena yang dilihat adalah materi genetik doang. Berarti kalau ada kejadian seperti itu mendingan langsung Isoman coba aja. Isoman kalau enggak konsultasi sama dokter lah intinya Betul, ya untuk betul. memastikan Soalnya gini, udah sembuh atau enggak gitu kan. Soalnya begitu CT value-nya misalnya rendah gitu Iya. ya. Yang ada akhirnya mindset kita kan, Iya. masih banyak virus nih. Betul. Padahal dia udah fine, udah baik-baik aja gitu, udah nggak ada gejala gitu. Bisa kena lagi gak sih dok? After misalkan saya nih, amit-amit begitu selesai nih udah negatif, kemungkinan saya kena lagi ada? Tetap Tentu masih ada. Setelah vaksin pun tentu masih ada. Jadi memang dimanapun kita berada, jadi memang prokes itu penting banget sampai saat ini. Gitu. Tapi paling penting yang pengen saya tanya, skincare-nya apa sih dok? Kayak halus Ini dok, mulus banget. banget ya. Dari tadi gak ngerti banget. Ya Ini ampun, dokter pori-porinya hebat Malah kecil. fokus ya Anda ya. Ini dokter hebat loh. Pagi-pagi makan mie ayam pedes loh, lo lihat ya gitu. Merah. Besan. Tapi bener loh. Halus banget ya. Pori-pori. Makanya gua dari tadi Cuma ngeliatin. rajin pakai air beras aja. Ya Allah. Pori-porinya kecil banget. Nah ini lagi ada informasi katanya di Inggris ditemukan orang yang terinfeksi 2 jenis COVID secara bersamaan. Nah. Delta dan Omicron. Nah, Dia namanya Delta Crohn. Delta Crohn namanya. Delta Crohn diduga sedang berkeliaran. Pakar Aduh. bilang terinfeksi 2 varian COVID bukan tak mungkin. Tuh, aduh. Padahal katanya tadi dokter sempat menyatakan bahwa ya lab tidak bisa menentukan ini virusnya Betul. virus jenis apa. Tapi Ya. kok ini bisa ada kesimpulan bahwa ini adalah perpaduan antara Delta dan Omicron. Apakah dikenali dengan gejala-gejalanya atau apa? Sebenarnya kalau dari gejala yang klasik kan sama ya. Ya. Mau dia yang alfa, omikron atau Ya. delta, gejala klasiknya sama. Ya. Gejala-gejala pernafasan, kecuali ada komplikasi ya. Ya. Ada Nah, COVID ya. sebenarnya yang tadi saya bilang adalah tidak semua lab memfasilitasi. Betul. Kalau di Indonesia ada Ada kan lab itu? SGTF, jadi PCR SGTF. Itu untuk melihat yang S gene-nya. Kalau PCR biasa kan dia melihat gen yang N dan gen yang OFR. Gitu. Tapi kan tidak semua lab memfasilitasi. Iya. Mungkin di Inggris punya lab yang lebih canggih, dia bisa mendeteksi varian-varian yang lebih spesifik. Saya yang ada tuh kemarin lab, nggak usah saya sebut ya. Iya. Itu bisa mendeteksi ini virusnya yang tertular Omicron atau apa gitu. Dia Ya, ada beberapa itu dia lab. PCR SGTF, S gene target failure. Gitu. Ya mudah-mudahan lah semuanya tetap sehat Amin, ya. Ya, Kita masker tahu sih. tetap dijaga. Tetap prokes. Ya, itu Kita sih. tahu sih ini kan apa ya, life must go on lah. Tetap harus berjalan terus karena kan ekonomi juga bisa terpuruk banget kalau keadaannya terus-terusan begini. Sama habit baiknya yang biasanya Cuci tangan. Makanya Cuci kenapa tangan, bersihin. ya dibilang kebiasaan baru ya itu seperti itu ya. Jadi Ya. kita mau itu ada Omicron, Delta atau virus apapun berarti kebiasaan-kebiasaan prokes kita sudah harus Iya. dijalankan gitu. Jadi bukan karena Omicron gejala lebih ringan kalau Iya, itu iya, prokesnya iya. kendor. Iya, Jangan, jangan, karena jangan. kita pun masih berpotensi untuk menjadi carrier. Ya, ya. Betul. Jadi yang pasti COVID mengajarkan kita untuk hidup sehat, rajin mencuci tangan, bukan mencuci uang rakyat.
masuk. Langsung kabur lu. Kejauhan. Kejauhan. Dipanggil sama Pak Isbo. Iya. Dipanggil sama Pak Isbo, suruh bantu nyuci katanya. Tapi bagus Wendy, bagus. Dokter, makasih ya dokter ya sudah kasih penjelasan. Amin. Oke, setelah ini akan ada yang viral. Tetap di Bercanda Pagi.